Mantap, terus seiring dengan minggu ke-5, 11, 10, 8 ingin membuat video tentang resensi buku dengan mata kuliah landasan pendidikan untuk memenuhi tugas dosen pengampu Bapak Tri Handoko MPD. Silahkan menonton. Identitas buku. Judul buku Landasan Pendidikan, penulis Dr. Pupu Saipul Rahmat MPD, penerbit Skopindo Media Pustaka, tahun terbit 2021, jumlah halaman 168 halaman. Pendahuluan. Buku Landasan Pendidikan ini membahas tentang hakikat dan manusia, menjelaskan tentang penciptaan manusia dan juga menjelaskan tentang dimensi-dimensi manusia. Di buku ini juga dijelaskan mengenai pendidikan dan ilmu pengetahuan, tentang landasan filosofi pendidikan, tentang histori pendidikan Indonesia, membahas mengenai tokoh-tokoh pendidikan nasional, dan juga mengenai pilar-pilar pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. Inti sari buku. Menurut bahasa hakikat, artinya kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya, atau segala sesuatu dapat juga dikatakan hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Dalam ajaran Islam, manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia ini merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi. Salah seorang tokoh pemikiran pendidikan Islam yang sangat masyhur dan berpengaruh, yaitu Abdurrahman Ibnu Khaldun, menyatakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah dengan segala potensi yang dimilikinya, dilengkapi dengan panca indera dan akal untuk menjadi intelek. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat pertumbuhan atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material, contoh landasan pesawat terbang, dapat pula bersifat konseptual, contoh landasan pendidikan. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi. Adapun asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam asumsi, yaitu aksioma, postulat, dan premis tersembunyi. Intisari buku. Pendidikan akan dapat dilaksanakan secara mantap, jelas arah tujuannya, relevan isi kurikulumnya, serta efektif dan efisien cara-cara pelaksanaannya. Hanya apabila dilaksanakan dengan mengacu pada suatu landasan yang kokoh. Karena itu, sebelum melaksanakan pendidikan, para pendidik perlu terlebih dahulu memperkokoh landasan pendidikannya. Mengingat hakikat pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia, maka para pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasannya. Konsep hakikat manusia yang dianut pendidik. Intisari buku. Berdasarkan keterlibatan orang dalam pendidikan, pendidikan dapat dibedakan dalam bentuk praktik pendidikan dan studi pendidikan. Praktik pendidikan adalah seperangkat kegiatan bersama yang bertujuan membantu pihak lain agar mengalami perubahan tingkah laku yang diharapkan. Misalnya, orang tua sedang asyik membicarakan kelanjutan sekolah dengan putrinya yang baru lulus SD. Pak Tino Sindin sedang mengajarkan menggambar melalui TV. Guru matematika sedang mengajarkan himpunan, dan kiai sedang membesarkan salah seorang warga yang kena musibah karena mendapat musibah, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan studi pendidikan adalah perangkat kegiatan intelektual yang bertujuan memahami suatu prinsip, konsep, atau teori pendidikan. Kelebihan buku. 1. Struktur materi yang sistematis, terdiri atas 6 bab yang saling berkaitan. Yang kedua, bahasa yang mudah dipahami, memadukan konsep akademik dan contoh praktis. Yang ketiga, materi relevan, fokus pada konteks pendidikan di Indonesia. Dan yang keempat,
cocok untuk berbagai kalangan, didesain untuk mahasiswa, pendidik, dan praktisi pendidikan. Kekurangan buku: 1. Minim ilustrasi, penjelasan teks panjang tanpa banyak visual pendukung. Yang kedua, repetisi konten, beberapa konten diulang tanpa pendalaman baru. Dan yang ketiga, referensi terbatas, lebih banyak teori umum dibandingkan studi kasus modern. Kesimpulan materi buku. Bab 1, Manusia dan Pendidikan. Hakikat manusia, dimensi manusia, dan hubungan manusia dengan pendidikan. Bab 2, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Asas pendidikan, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup pendidikan. Bab 3, Landasan filosofis pendidikan. Pengaruh filsafat terhadap pendidikan dan landasan filosofis di Indonesia. Bab 4, Landasan histori pendidikan Indonesia. Sejarah pendidikan di era Hindu-Buddha hingga Reformasi. Bab 5, Tokoh-tokoh pendidikan nasional. Profil K.H. Hasyim Asy'ari, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lainnya. Yang keenam, bab 6, Pilar pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. 4 pilar UNESCO dan konsep pendidikan berkelanjutan.